Ya, kalau menurutku, kalau misalnya kayak kita dengerin perkataan dari teman kita gitu, kayak kamu harus kayak harusnya kan seperti ini seperti gitu, itu nggak bakalan selesai gitu loh. Jadi kayak ya pasti bakalan seterusnya kayak gitu. Jadi ya Shalom teman-teman. Wah, di bulan April kali ini kita ada tema yang spesial loh teman-teman. Karena bulan April ini kan identik dengan perjuangan. Nah, tapi sebelum itu ya, selamat datang di A3. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Ya, ada Fang Ding. Oke. Oke, kembali lagi dan bersama saya ya, kalian sudah tahu siapa saya, jadi saya tidak usah memperkenalkan diri. Ya, kita akan membahas tentang satu tema tentang perjuangan gitu kan ya. Karena April ini penuh dengan perjuangan. Kalian mau berjuang tentang apa itu bebas terserah kalian. Tapi kita akan membahas tentang lebih ke arah perjuangan teman-teman untuk membuang sesuatu yang negatif dari dalam diri. Ya. Jadi kita kali ini akan membahas tentang jadi mari kita langsung lanjutkan saja pada topik bahasan kita hari ini. Oke, ya Fang Ding, apa kabar? baik sih. Oke, ya. Jadi menurut Fang Ding nih, ketika dari kecil sampai sekarang gitu kan ya, pernah nggak sih kamu mengalami yang namanya insecure? Ya pasti aku pernah ngerasain. Sampai sekarang sih masih ngerasain ya sih. Oke, kira-kira apa sih penyebab insecure kalau dari kamu ya? Biasanya itu yang bikin aku insecure dari kayak mungkin perkataan dari teman kita atau mungkin dari keluarga juga bisa. Oke, jadi perkataan kan ya. Nah, perkataan yang seperti apa sih? Kan perkataan itu kan ada banyak nih. Apakah perkataan yang misalkan apa ya, kayak lebih ke arah menjelekkan kah atau lebih ke arah yang bagaimana sih? Lebih banyaknya menjelekkan. Wah, Menjelekkan gitu. contohnya di bidang kan menjelekkan itu kan ada banyak. Contohnya menjelekkan di bidang fisik atau di bidang mental atau di bidang apapun lah itu, atau verbal atau gimana? Aku fisik sih kalau dulu ya. Ya bisa juga kayak apa ya? Saya kamu loh, Cek. em, Kok nggak pinter sih? Atau mungkin kayak nggak kayak misalnya kayak si A gitu. Terus kamu yo kayak nggak apa ya? Nggak cantik. Nah. Maksudnya kayak kamu Hmm, kurus atau mungkin apa gitu. oh, Juga jadi salah satu hal sih yang bikin aku insecure. oke, jadi lebih ke arah fisik kali ya, Iya. dan juga pengetahuan mungkin. Mm-mm. Nah, padahal kalau teman-teman lihat kan bisa melihat kan ya, kemasannya itu sudah bagus teman-teman. Saya nggak habis pikir ya yang menjelek-jelekkan itu. Oke, abaikan. Kalau pengetahuan ya kita kan nggak tahu gitu kan ya. Ya tapi selama nih kamu mengalami apa ya istilahnya insecure tadi itu, kira-kira apa sih yang kamu lakukan untuk kamu bisa berjuang mengatasi rasa insecure? Oh tapi sebelum itu udah berhasil mengatasinya atau emang belum? Sekarang sih udah lumayan bisa ya. Udah lumayan bisa ngatasi gitu, Cek. Oke, lah lumayan bisa kan ya? Itu caranya gimana sih mengatasinya? Ya, kalau menurutku, kalau misalnya kayak kita dengerin perkataan dari teman kita gitu, kayak kamu harus kayak harusnya kan seperti ini seperti gitu, itu nggak bakalan selesai gitu loh. Jadi kayak ya pasti bakalan seterusnya kayak gitu. Jadi ya kita nggak boleh kayak terlalu harus ngikuti apa dari kata mereka. Ya kita harus jadi diri sendiri dan juga mungkin perkataan mereka kayak gitu bisa jadi motivasi sendiri buat kita.
buat lebih baik lagi gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman dibilang kurang cantik lah, kurang pintar lah, kurang apa, ya percaya aja sama diri kalian sendiri gitu loh. Karena apa ya, setiap kalian itu berharga di mata Tuhan, asik. Jadi Mantap. kalian pasti punya nilai plusnya masing-masing. Plusnya tadi berapa kali ya itulah ya. Jadi itu juga sama motivasi ya, jadikan motivasi. Nah, tertarik nih sama kata-kata motivasi. Nah, seringkali nih ya, kita ketika mendengarkan sesuatu perkataan yang tidak mengenakan gitu kan ya. Seringkali kan responnya berbeda-beda. Kadang ada yang misalkan mohon maaf ya, Dina, kamu kurang cantik gitu. Terus itu bisa jadi motivasi kayak, oke, aku bakalan nunjukin kalau aku suatu saat bisa jadi cantik. Tapi aku panggil kantong Doraemon dulu. Enggak. Jadi motivasi buat berubah lah istilahnya gitu kan. Tapi kan ada satu sisi lagi yang, oh aku kurang cantik. Berarti aku sampai selamanya emang nggak cantik gitu. Dengan mohon maaf nih istilahnya jelek gitu, mungkin kayak gitu. Jadi gimana sih cara mengubah kata yang tidak mengenakan menjadi suatu motivasi? Karena kan respon orang-orang itu kan berbeda-beda. Seharusnya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita sebagai teman itu ya apa ya, mungkin ngungkapinnya dengan cara kayak kamu itu coba kayak misalnya kamu bilangin teman yang ini istilahnya kayak ya gendut gitu ya, atau mungkin kurus misalnya, ya ayo coba diet, atau mungkin ayo coba itu loh kamu beli yo kayak mungkin makanan-makanan yang punya protein, atau mungkin yang bisa bikin gemuk itu apa, susu, atau Oh mungkin ya, susu, jangan makan malam-malam gitu kan ya. atur pola makan gitu ya. Iya, Ngajak oke. gitu. Jadi berarti lebih ditata lah ya perkataannya gitu. Nah, selanjutnya nih, kan udah tuh cara mengatasi insecure itu tadi dengan cara percaya aja sama diri sendiri, sama jadikan itu motivasi buat kalian. Nah, sometimes nih perkataan itu kan kayak contohnya ya tadi kayak kamu gendut, kamu cantik, salah, bukan bully, kamu jelek. Terus kamu mohon maaf ya, BODO. Jadi itu kan semacam bullying kan ya. Nah, seringkali kan apa ya? Kalau bahasa zaman anak sekarang itu bullying itu lebih cepat membunuh seseorang gitu kan ya. Nah, tanggapan dari Fangding sendiri bagaimana sih tentang bullying ini? Kalau tanggapan aku dari yang aku alami ya, sebenarnya mungkin buat kalian itu bullying itu cuman kayak halah cuman gitu loh, kok baperan sih. Tapi sebenarnya buat orang yang kalian omongin kayak gitu tuh bisa benar-benar kayak nyakitin gitu loh. Kayak benar-benar sampai dibawa stres itu mungkin juga ada ya. Sampai aduh kayak mikir gitu. Atau mungkin ada juga orang yang setelah dibilang gitu terus kayak harus nuntut dia harus jadi kayak gitu gitu. Itu menurut aku apa ya? Kayak benar-benar dari orang itu sendiri gak boleh sih harusnya kayak gitu. Iya. Jadi lebih hati-hati aja kali ya dalam bertutur kata gitu guys. Nah, terus ini kan ya, salah satu contoh bullying itu kan adalah misalnya body shaming gitu kan ya. Kayak kamu gendut, kok kamu gendut sih gitu kan ya. Biasanya pertanyaannya ketika kita gak ketemu beberapa bulan gitu, kok kamu gendutan sih. Terus habis gitu, kok kamu kurusan nih sih. Perasaan kamu kalau ditanya seperti itu tuh seperti apa? Kalau aku yang sekarang ya udah gak terlalu mikirin ya. Ya emang aku kurus, atau mungkin ya terus
ya apa gimana, ya udah jadi diri sendiri aja pokoknya. Oke, kalau dulu ketika kamu mendapatkan pertanyaan seperti itu, Dulu itu aku benar-benar mikir gitu, kayak sampai dibawa mikir sih. bagaimana cara menjadi gendut? Oke guys, itu cuma bercanda. Ya, jadi bisa dibilang kayak kamu itu sebenarnya nggak setuju sama orang-orang yang melakukan bullying gitu kan ya. Karena emang bullying itu kan sesuatu yang ya memang sih tidak berdarah gitu kan ya. Hmm. Tapi kan bisa menusuk sampai ke mental gitu kan ya. Ya yang namanya mental itu teman-teman itu nggak bisa pernah tahu gitu kan ya. Karena setiap orang itu punya ya itu tadi respon yang berbeda-beda ketika menanggapi perkataan. Ada yang refleksnya cepat, khusus kayak gitu, kayak kereta api gitu kan ya. Ya ada yang kayak siput gitu pelan gitu. Tapi ya lebih berhati-hati saja lah ya gitu. Nah, eh kalau misalkan insecure kan tadi jadi diri sendiri dan motivasi juga. Menjadikan itu sebagai motivasi buat kita. Kalau cara mengatasi bullying nih, ketika kamu benar-benar apa ya, misalkan dikatain gendut, terus kamu berpikir cara menjadi kurus itu seperti apa? Nah, kira-kira caranya kamu apa ya, supaya keluar dari bullying itu tadi itu seperti apa? Kalau aku sih ya jauhi gitu sih, kayak misalnya ya teman-teman kayak gitu yang bener-bener kayak bully aku, yang bener-bener secara psikis gitu ya. Terus juga cari temen yang bener-bener bisa nerima kita apa adanya. Terus juga em, bilang mungkin ke keluarga atau sahabat gitu, apa sih masalah yang kita punya. Karena bener-bener itu bantu banget sih, kayak gitu. Ya jadi lebih tepatnya mungkin jauhilah orang-orang toksik gitu kan ya. Jauhilah orang-orang yang berjamur guys. Salah. Pokoknya toksik. Ya. Nah tapi kan sering kali nih kita kan nggak bisa apa ya, sama kayak netizen lah ya. Salah, netizen pakai Z ya. Sama kayak netizen. Kita kan nggak bisa apa ya, orang ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Nah pastinya yang nggak suka itu mungkin melampiaskannya dengan cara bullying itu tadi gitu loh. Nah gimana sih cara kita itu apa ya, bisa dibilang untuk gak memikirkan hal itu gitu loh. Karena kan sulit bagi misalkan nih kamu kan yang dulu kan pernah, oh mungkin aku bawa pikir gitu, baper gitu, bawa perasaan. Gimana sih caranya supaya ya yang namanya orang bullying itu mungkin ada rasa gak sukanya sama kita. Gimana caranya supaya kita itu gak ambil pusing sama perkataannya mereka gitu loh. Iya, kalau awal-awal mungkin ya pasti kayak kepikiran gitu ya, mungkin pertama kali ngerasain gitu. Tapi ya setelah lama-lama juga ya udah gitu loh, kayak udah apa ya, udah nggak peduli lagi gitu loh. Dan juga kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, mending kita itu kayak ngambil sisi positifnya aja. Oke, ya. Nggak, Jadi gitu guys. Selain motivasi, ambil yang positif, buang yang negatif gitu. Karena positif dan negatif itu ya memang bersatu sih ya. Tapi jangan banyak negatifnya teman-teman. Nanti nggak sanggup untuk menampungnya. Jadi gitu. Eh, Terus nih, tadi kan sempat menyinggung tentang orang-orang toksik gitu kan ya. Gimana sih cara kamu memilah mana sih orang-orang yang, oh orang ini berpotensi untuk membuat aku dibully gitu. Oh orang ini berpotensi untuk membuat aku insecure. Gimana sih cara kamu untuk memilah dan memilihnya? cara memilah. Pasti kelihatan ya dari sifat atau mungkin kayak caranya dia temenan sama kita. Itu kan bisa dilihat. Kalau temen yang baik nggak mungkin kayak jelek-jelekin, mungkin nusuk dari belakang gitu istilahnya. Biasanya kalau
teman yang benar-benar baik itu yang bisa kayak nerima kita gitu loh. Dari sifat kita maupun kejelekan kita yang mungkin ya banyak sih yang nggak bisa. Ya itu guys, jadi kalian harus pakai kacamata yang berangkap-rangkap supaya bisa membedakannya. Mantap. Jadi harus lebih hati-hati gitu kan ya dalam memilih pergaulan gitu. Nah, terus nih balik lagi ke tadi sempat ada kayak banding-bandingin gitu kan ya. Mm-mm. Nah, biasanya nih perbandingan itu sering membuat kita insecure kan ya. Contohnya, kalau misalkan di kelas kita, misalkan aja si A itu pinter banget gitu kan ya. Terus kita mohon maaf ya BODO gitu kan ya. Terus kita merasa insecure, kok aku nggak sepintar dia gitu. Padahal kita sama-sama makan nasi, ya kecuali dia makan batu itu kan beda lagi ya ceritanya. Jadi kayak gimana sih supaya ya membandingkan diri itu bagus sih, cuma kan harus di kadarnya. Gimana caranya supaya kita tuh masih tetap jalurnya gitu? Kalau buat membandingkan gitu ya, kalau ya misalnya aku sampai sekarang juga mungkin kayak ada temanku gitu, ih cantik banget sih, kok cantiknya banget. Terus ya, tapi aku nggak nuntut kayak diri aku bakalan jadi kayak dia gitu loh. Kalau jadi dia punya kembaran. Tapi kayak aku ini maksudnya sebagai apa ya? Oh berarti kalau sebagai ya motivasi sih, kembali lagi ya, motivasi. Jadi oh dia ini soalnya pinter, berarti aku harus lebih giat lagi. Tapi bukan kamu nuntut jadi kayak dia loh ya. Tuh Oke, ya jadi lebih ke arah situ ya teman-teman. dalam Jadiin batas wajarnya. ya. Nah terus juga nih biasanya kan orang-orang yang mengalami insecure dan bullying itu kenapa mereka bisa terkena salah. Kenapa mereka bisa terjatuh ke dalamnya? Itu kan karena ada rasa tidak percaya diri. Nah, dari kamu sendiri gimana sih cara membangun kepercayaan diri kamu? Lingkungan juga bisa sih, benar-benar berpengaruh banget kalau lingkungan. Mungkin dari temen gitu ya. Aku juga nular dari teman-temanku sih. Teman-temanku pede banget gitu. Terus juga jadi diri sendiri banget gitu loh. Love self banget. Jadi aku benar-benar ngambil dari sisi positif mereka. Makanya sekarang aku jadi lebih pede gitu sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Milikilah teman-teman yang baik. Milikilah lingkungan juga yang baik gitu kan ya. Ya walaupun ketika teman-teman ditempatkan misalkan di lingkungan yang gak enak, punya teman toksik juga, tapi ingatlah kita masih punya Tuhan. Begitu. Ketika kita ya namanya manusia itu kan pasti bisa jatuh gitu kan ya. Tapi pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman nih misalkan ya, kalau kamu nih misalkan dapat perlakuan bullying, kira-kira yang pertama kali kamu lakukan apa? Apakah kamu mengutuk orang-orang itu? Bullying apa nih? Dalam hal apapun, dalam hal Kekerasan fisik, atau mungkin? kekerasan atau apapun, lapor ke BK atau mungkin lapor ke siapa? Ya lapor BK sih. Terus Mm-mm. juga cerita mungkin ke teman deket. Mm-mm. Biasanya gitu sih. Oke, kalau misalkan insecure, ketika kamu mengalami insecure, maksudnya apa yang pertama kamu lakukan untuk bisa mengembalikan apa ya, mengembalikan mood gitu istilahnya? Balikin mood. Ya itu tadi sih. Mungkin mendengarkan musik atau lihat sesuatu Ya, yang itu lucu. salah satunya. Oke. Dengerin musik. Terus Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi berada dalam kondisi yang nggak enak gitu, carilah kegiatan-kegiatan yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih positif energinya gitu kan ya. Karena kan
ya sesuatu yang positif itu mendatangkan keuntungan gitu. Mendatangkan ya vibes-vibes-nya itu kerasa gitu kan ya. Ketika kita datang terus bawaannya suram gitu. Hawa-hawanya itu langsung kayak merinding gitu. Padahal bukan ada setannya gitu ya guys ya. Tapi emang karena energinya yang negatif gitu. Udah kerasa. Ya, jadi begitu teman-teman. Ya, mungkin ada hal yang mau disampaikan ke teman-teman terkait insecure sama bullying atau apapun lah yang mau Bang Ding sampaikan. Buat kalian yang mungkin masih dalam tahap masih ngerasa insecure, ya jadi diri kalian sendiri aja. Nggak usah kayak nuntut terlalu kayak kamu harus kayak gimana gitu. Terus juga bangun relasi sama teman keluarga itu semakin dekat, dan juga jangan lupa doa sama Tuhan. Yang semakin ya gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kalau dari aku nih sebagai dari awal nih ya, itu mengambil kesimpulan kalau ketika teman-teman mengalami insecure dan bullying, satu hal sih, kalau teman-teman mengandalkan Tuhan, teman-teman dekat sama Tuhan, pasti semuanya itu akan indah pada waktunya. Udah itu aja. Oke, jadi sekian A3 kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Dan bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang lagi mungkin saat ini merasa insecure atau sedang mengalami perlakuan bullying bisa termotivasi lagi nih nonton video ini gitu. Atau mungkin mau di-share ke tetangga atau siapapun, bebas lah gitu. Jangan lupa untuk selalu mengambil hal yang positif dan buang yang negatif. Oke, saya pamit undur diri. Tuhan memberkati. Dadah.